Ya, terima kasih. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk memaparkan dari materi yang telah disampaikan oleh Ibu narasumber, Ibu Ici, selama proses pembelajaran beberapa hari ini. Yang pertama, tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara dari PPKD Jakarta Selatan yang telah berkenan memberikan pembelajaran jarak jauh. Dan ini adalah merupakan hal baru buat kami, dan semoga hasil dari proses pembelajaran ini bermanfaat dan dapat kami terapkan apabila nanti kami membuka usaha di kemudian hari. Untuk itu, kami langsung saja untuk menyampaikan materi yang sudah saya buat. Mudah-mudahan tidak terlalu jauh dari apa yang telah disampaikan oleh Ibu Eci selaku narasumber. Saya akan men-share materi terlebih dahulu. Baik. Sesuai dengan tema pembelajaran kita adalah digital marketing. Nah, di sini saya akan mencoba menyampaikan apa sih sebetulnya digital marketing itu. Digital marketing adalah pemasaran produk maupun jasa yang dilakukan melalui media sosial. Nah, kemudian lalu apa sebetulnya dari tujuan digital marketing itu? Tujuannya adalah untuk menjangkau sebanyak-banyaknya target atau customer secara efisien, personal, dan relevan, sehingga mendorong tindakan pelanggan dan bisa menghasilkan keuntungan. Nah, lalu selanjutnya, apa sih sebenarnya perbedaan pemasaran digital dan konvensional? Sudah jelas, untuk pemasaran secara digital ini terukur, yaitu kita dapat menentukan berapa besar kapasitas atau kemampuan produksi kita, kemudian terjangkau, dapat menjangkau seluruh kawasan, tidak hanya dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Target, dapat menentukan target siapa yang akan menjadi segmen atau calon konsumen kita. Apakah itu di segmen anak-anak, dewasa, pria, wanita, perusahaan, atau juga instansi. Lalu, interaktif. Antara pihak penjual dengan konsumen dapat saling berkomunikasi, dapat berinteraksi untuk menanyakan tentang produk-produk yang kita jual misalnya. Baik itu tentang kualitas, bahan, spesifikasi, dan seterusnya. Nah, itu saling berinteraksi ya. Kemudian cost. Dari segi biaya, hemat biaya karena tidak harus memakan waktu atau tenaga maupun biaya juga untuk mendatangi calon konsumen hanya sekedar untuk memberi informasi misalnya. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah 7 langkah untuk memulai bisnis online. Yang pertama, pahami masalah yang dihadapi pasar. Sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh pasar? Apa sih yang tren? Apa sih yang lagi booming? Nah, kita harus mengetahui itu. Kemudian melihat apa yang dilihat konsumen dari kompetitor. Nah, kita juga harus bisa mengevaluasi, mengamati kok di kompetitor sebelah kelihatannya di sana lebih ramai, lebih banyak pengunjungnya, lebih banyak viewer dan sebagainya. Kita harus melihat situ. Apa sih kelebihan dari produk-produk yang dijual oleh kompetitor. Nah, lalu kemudian yang selanjutnya analisis preferensi konsumen. Yang diinginkan oleh konsumen itu sebetulnya apa? Yang lebih disukai itu apa? Kecenderungan yang ia suka itu apa? Kita harus bisa melihat ke situ, ya. Kemudian riset pasar, ya jelas. Riset pasar juga sangat menentukan. Seperti saya sampaikan di atas, riset pasar itu mengenai tren, mengenai kegemaran, mengenai hal-hal yang baru, atau juga produk-produk ke depan yang akan kita pasarkan itu apa. Nah, kita lakukan riset. Terus juga kemudian mulai mengembangkan ide. Nah, kita tidak hanya stuck atau statis di situ saja, tapi kita harus mengembangkan ide-ide ke depan, ide-ide kreatif, mungkin terhadap pengembangan produk, mungkin terhadap kemasan, mungkin terhadap sistem, model baru, dan sebagainya. Kita harus mengembangkan dan terus berkreasi dan kreatif.
Kemudian digitalisasi bisnis. Nah, sudah jelas nanti ke depan prospeknya akan semua menggunakan digitalisasi, karena dengan digitalisasi seperti sampai di atas itu hemat biaya, efisien gitu ya. Lebih praktis. Kemudian memelihara bisnis ya. Bisnis yang sudah kita bangun juga kita pelihara, hubungan antara konsumen, antara pihak pebisnis atau pihak pengusaha berkesinambungan. Artinya menjalin hubungan baik. Dan selanjutnya dalam kerangka dasar marketing ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu diagnosa pada kondisi saat ini, kemudian preparation, build, automate, dan upskill. Nah, kita bahas sekarang yang diagnose dan analisa SWOT. Yang pertama kita menentukan produk. Nah, kita harus menentukan produk apa yang harus kita jual atau yang akan kita jual. Apakah nantinya produk yang akan kita jual itu diterima oleh pasar atau tidak. Kita harus menentukan dari situ. Kemudian harga. Memberikan harga yang menarik, misalnya berupa diskon. Terus kita misalkan adakan misalnya semacam membeli 2 gratis 1 dan seterusnya. Jadi dari sisi harga juga kita harus bisa menentukan, atau tidak mesti harus murah, karena pihak konsumen bermacam-macam. Seperti misalnya ada harga ada barang, artinya kualitas barang itu akan tetap dicari konsumen walaupun mahal, tapi si konsumen itu akan merasa puas. Ya, terus kemudian people, proses pengerjaannya juga harus dilakukan secara tim. Bisa juga melibatkan diri kita sendiri, dan juga bisa dibantu oleh tim dalam melaksanakan proses, misalnya dari proses pemasaran, proses bisnis, dan sebagainya. Kemudian physical audience. Physical audience ini meliputi kualitas dan mutu produk, sehingga akan mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen. Ya. Kemudian promotion. Ya, promotion itu dapat dilakukan dari berbagai media sosial ataupun platform-platform yang ada. Kemudian place, apakah memiliki tempat berupa toko atau pergudangan misalnya untuk memudahkan mobilitas atau pengiriman barang. Nah, lalu selanjutnya proses. Nah, proses itu dapat dibantu oleh tim, mulai dari pemasaran, pengemasan, sampai pengiriman. Dan platform yang ke-8, yaitu dapat menggunakan platform yang ada seperti misalnya Topet, Blibli, Shopee, dan sebagainya. Lalu kita lanjutkan dengan analisa SWOT. Nah, untuk proses selanjutnya kita harus bisa melakukan analisa, yaitu yang pertama strength. Apa sih sebenarnya kekuatan produk kita sehingga produk kita itu mendapat hati atau tempat di hati masyarakat atau konsumen. Nah, maka itu kita harus bisa menganalisa dan bisa mengenali produk kita sendiri. Kemudian selanjutnya adalah weakness. Di samping kekuatan kita juga harus mengetahui kelemahan. Ya, kelemahan barang kita itu apa gitu. Misalnya dari segi tahan lama atau tidak, itu ya, tahan banting atau enggak, tahan air dan seterusnya. Nah, juga dari sisi kelemahan-kelemahan yang lain, kita harus bisa mengetahui produk kita sendiri. Terus opportunities, artinya seberapa besar peluang yang kita miliki dalam bisnis tersebut. Ya, apakah sudah banyak saingan, apakah di tempat lain juga memiliki kualitas barang yang sama gitu. Kemudian juga tantangan atau ancaman. Nah, ancamannya apa gitu? Dari mana saja ancamannya? Bisa saja dari internal diri kita sendiri, bisa, ataukah mungkin dari faktor-faktor eksternal atau kompetitor tadi. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang perlu dibangun dalam pengembangan usaha itu, dalam berusaha itu adalah melihat peluang baru. Bagaimana kita bisa melihat dan memanfaatkan peluang baru terkait dengan jenis produk, packaging, pengiriman, sistem baru, harga, dan lain-lain. Ya, peluang-peluang itu harus kita bisa lihat dan kita masuk di dalamnya, sehingga kita bisa menjadi pembeda dengan kompetitor-kompetitor yang lain.
Kemudian dari sisi konsumen ideal, siapa sebenarnya konsumen ideal kita, gitu ya. Nah, dalam hal ini ada 3 kriteria konsumen. Yang pertama, pain plus frustration. Artinya si konsumen ini bagaimana kita bisa memberi solusi terhadap kekecewaan konsumen. Misalnya terhadap satu barang yang sudah pernah dia beli kepada kita dan akhirnya mereka komplain. Nah, lalu bagaimana kita bisa memberikan solusi, menghandle-nya sehingga mereka tidak akan jadi komplain, gitu ya. Misalnya dengan cara mengganti, misalnya memberi garansi, misalnya dan seterusnya. Kemudian fear atau keluhan dari konsumen atau pelanggan agar segera diatasi, jangan sampai meluas sehingga akan dapat merugikan dari pihak pengusaha itu sendiri. Ya, atas keluhan-keluhan tadi segera kita lakukan atasi atau segera kita atasi, jangan sampai nanti menimbulkan citra atau image yang kurang baik, citra atau image buruk terhadap produk yang kita pasarkan tadi. Nah, lalu kemudian ada goal, desire. Nah, konsumen yang sudah membeli produk kita itu dapat memenuhi harapan mereka atau tidak mengecewakan mereka. Nah, kita usahakan kita harus jaga kualitas, jaga mutu, gitu ya, agar jangan sampai mengecewakan mereka. Nah, kemudian selanjutnya di samping konsumen ideal tadi ada false belief. False belief ini adalah penolakan. Nah, misalnya apabila terjadi penolakan terhadap produk kita atau Hehil maupun yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, maka segera lakukan list kekurangannya apa, terus kemudian urutkan sesuai kendalanya apa, cari kendalanya yang paling dominan apa, dan carikan solusinya. Itu sangat penting. Nah, kemudian untuk pembawa pesan itu penting. Bisa dari diri kita sendiri sebagai pemilik usaha, ataupun bisa menggunakan konsumen yang sudah menjadi pelanggan tetap kita. Jadi kita tidak perlu berbayar, kita perlu membayar mereka. Jadi dari mulut ke mulut, konsumen tersebut menyebarkan atau memberi informasi kepada konsumen yang lain. Nah, kemudian yang terakhir yaitu belief statement. Nah, ini yang kita harapkan, ini yang kita cari sebetulnya. Konsumen percaya dan membeli produk kita yang kita pasarkan, sehingga menjadi transaksi atau pembelian yang menguntungkan pemilik usaha itu sendiri. Ini adalah yang menjadi harapan dari mungkin semua pemilik usaha ya. Nah, membuat sistem dalam bisnis usaha. Nah, membuat sistem dalam bisnis usaha ada yang disebut dengan funnel, education, dan return path. Kita sekarang bahas funnel. Funnel atau cerobong. Nah, ada 3 bagian di situ. Ada cold, warm, dan hot. Cold ini sebetulnya pada tahap ini baru tahap memperkenalkan suatu produk dengan membangun strategi konten. Ya, itu strategi kita. Kita baru memperkenalkan produk-produk kita. Nah, lalu turun pada posisi warm. Nah, pada posisi warm ini pihak audiens itu sudah mulai tertarik dengan produk-produk yang kita pasarkan. Dan produk-produk itu kita selaku pemilik usaha tidak henti-hentinya untuk melakukan edukasi, memberikan penjelasan, memberikan advice, memberikan keterangan ataupun hal apapun yang bisa menjelaskan tentang produk itu sendiri kepada pihak calon konsumen tadi. Nah, kemudian hot. Nah, pada posisi ini audiens sudah menjadi konsumen kita, sudah pernah membeli produk-produk kita, gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan yang berikutnya yaitu edukasi. Nah, seperti saya sampaikan di atas, edukasi harus kita selalu berikan, baik pada tingkat cold, warm, maupun hot, terkait dengan produk-produk ataupun barang-barang yang kita jual kepada pihak konsumen, agar pihak konsumen betul-betul memahami, betul-betul percaya terhadap produk kita, gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan konten marketing strategi. Apa sih sebetulnya konten marketing strategi itu? Nah, konten strategi marketing itu yaitu teknik marketing yang melibatkan pembuatan dan distribusi konten yang relevan, penting, dan konsisten untuk menarik audiens dengan tujuan untuk mengkonversikan menjadi konsumen. Nah, jadi
konten marketing ini adalah ujung-ujungnya nantinya akan dapat mempengaruhi ataupun menjadikan mereka menjadi calon konsumen kita. Nah, maka disinilah kita perlu melakukan strategi-strategi khusus dalam membuat konten. Lalu, apa tujuan membuat konten? Yang seperti saya sampaikan di atas tadi, yaitu untuk mengkonversi audiens agar menjadi pelanggan nantinya. Kemudian, yang perlu diperhatikan untuk membuat konten itu apa? Yang satu, relevan. Artinya penjelasannya sesuai dengan produk yang ada dalam konten itu sendiri. Jangan sampai menyimpang, jangan sampai tidak mengena malah sama sekali. Sehingga tidak menyentuh atau tidak menggambarkan dari produk itu sendiri. Kemudian penting. Nah, penting yang dimaksud di sini adalah meningkatkan brand awareness, memperluas target konsumen, mendapatkan kepercayaan pelanggan, investasi jangka panjang, meningkatkan traffic, mempengaruhi konversi. Ya, maka itu di situ sangat penting dalam membuat konten tersebut. Kemudian jenis-jenis konten itu dapat berupa video, grafis, ataupun tulisan. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan strategi membuat konten. Nah, strategi membuat konten itu yang pertama adalah kita menentukan tujuannya itu apa, gitu ya. Tujuan kita membuat konten itu apa. Kita harus tahu betul kemana arah konten itu sendiri. Sasarannya kemana, targetnya siapa, gitu ya. Kemudian riset buyer persona, ya. Secara persorangan kita harus meriset sebetulnya siapa sih calon buyer kita gitu ya. Kemudian selanjutnya pilih platform. Platform mana yang kita akan gunakan untuk memasarkan produk tersebut. Brainstorming ide konten. Nah, kita harus selalu membuat ide-ide itu kreatif, ide baru atau kreativitas baru dalam mengembangkan konten tadi ya. Lalu kemudian tentukan jenis konten. Nah, jenis konten juga ditentukan sesuai dengan produk kita. Apa gitu ya. Temanya harus relevan. Kemudian kelola konten. Kelola konten ya, artinya konten itu berkesinambungan. Kita harus menjaga hubungan baik, kita harus mereview, kita harus mengevaluasi feedback yang disampaikan oleh pihak audiens. Jadi saling interaktif, saling interaksi, dan kita mengevaluasi terhadap mungkin keluhan, hal positif, hal negatif. Nah, kita harus lakukan evaluasi. Nah, kemudian audit konten atau review. Nah, sama di sini kita harus mereview atau mengaudit terhadap apa sih sebetulnya yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita lakukan, melihat dari feedback yang sudah masuk. Nah, kita bisa menganalisa, mengevaluasi, dan mungkin melakukan perubahan ke depan. Upskill. Nah, upskill di sini dibagi 3, yaitu traffic, dream, dan reseller. Traffic. Nah, traffic di media sosial yang dimaksud di sini adalah bagaimana mesin pencari bekerja berdasarkan halaman web, algoritma, penelusuran, dan respon. Ya. Nah, itu traffic. Kemudian Dream 100. Dream 100 ini merupakan pengembangan usaha setelah bisnis berjalan baik dalam bentuk mitra usaha baru misalnya, kerjasama baru, penambahan tim, dan seterusnya. Ini lebih kepada pengembangan usaha. Kemudian reseller. Reseller itu adalah produk yang dapat menyenangkan banyak orang karena kualitasnya memenuhi harapan konsumen. Nah, kemudian cara menarik calon pelanggan secara organik. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah kualitas konten. Kualitas konten yang dimaksud di sini adalah unik, detail, terstruktur, saling terintegrasi dengan konten yang lain, mempunyai referensi yang baik untuk user berdasarkan pengalaman riset dan data. Kemudian kecepatan tampilan website. Nah, tampilan website di sini kita pengennya cepat, jangan sampai lemot, jangan sampai muter-muter aja. Nah, itu penting juga karena konsumen akan mempengaruhi niat atau minat sehingga dia akan melewatkan, tidak jadi membuka atau mengklik konten yang kita maksud. Terus kemudian kata kunci. Nah, memudahkan menemukan situs yang kita cari. Nah, kata kunci juga penting agar si konsumen sendiri juga dapat memudahkan apabila dia mencari sesuatu atau mencari barang, mencari produk yang mereka cari. Jangan terlalu berbelit-belit, jangan terlalu banyak, yang terlalu rumit, yang simpel dan sederhana. Itu juga penting. Kemudian struktur web.
yaitu susunan artikel dan gambar tersusun rapi dan menarik. Ya, apabila pihak konsumen misalnya membuka web kita, tampilannya saya sudah cakadul misalnya, kurang rapi, kurang menarik, kurang tertata, baik dari segi konten, artikel, gambar, dan sebagainya, ya bagaimana mereka bisa tertarik, bagaimana bisa mereka kita ajak untuk ikut bergabung dalamnya, untuk bisa lebih lanjut melihat tentang produk-produk kita. Nah, itu sangat penting juga untuk kita perhatikan. Nah, kemudian untuk sekarang ini, zaman era digitalisasi ini, platform media sosial, baik itu Facebook, TikTok, Instagram, itu adalah merupakan platform yang sudah atau banyak digunakan oleh masyarakat, baik untuk melakukan Instagramable misalnya, berfoto-foto, utama bagi yang pebisnis, ya, karena di sana tersedia adanya slot Instagram bisnis. Nah, maka itu coba kita akan bahas sekarang Instagram. Nah, Instagram merupakan salah satu media sosial yang paling populer dan berpengaruh dalam bisnis yang memiliki 700 juta pengguna saat ini. Bayangkan, 700 juta pengguna saat ini ya. Dan Instagram ini bermanfaat untuk mengembangkan brand suatu bisnis, seperti saya sampaikan tadi. Nah, kemudian cara manfaat Instagram itu seperti apa? Yang pertama, gunakan akun Instagram bisnis yang memiliki fitur yang lebih lengkap seperti insight, yaitu untuk mengetahui jumlah follower misalnya, promosi, Instagram Shop, dan lain-lain. Kemudian ada optimasi profil bisnis Anda. Gunakan profil brand Anda, masukkan CTA, tulis bio yang menarik dan informatif. Ya. Terus rencanakan konten sesuai dengan target, membuat rencana konten dengan baik, lalu kemudian posting di waktu yang tepat, artinya dapat melihat waktu yang sesuai untuk menampilkan satu konten. Artinya apa? Pada saat jam kerja misalnya kita kurangi atau bahkan kita jangan menampilkan konten di situ, karena pada saat bekerja itu orang-orang tidak akan mungkin atau jarang sekali yang membuka media sosial. Nah, maka itu kita harus bisa melihat waktu dan jam yang tepat, misalnya pada jam makan siang misalnya, atau malam bahkan. Ya, karena kebanyakan malam orang sudah pulang kerja, kebanyakan di rumah mungkin banyak waktu luang untuk beristirahat dan bisa membuka media sosial. Nah, pahami algoritma Instagram. Seberapa sering munculnya konten dari akun yang kita follow yang diatur oleh algoritma sendiri. Nah, artinya algoritma ini adalah mesin yang mengatur seberapa sering kemunculan dari konten-konten yang kita sering, yang kita sukai. Nah, di situ diatur semua oleh algoritma itu sendiri. Nah, lalu kemudian kita lanjut dengan bahasan berikutnya, yaitu copywriting. Nah, copywriting ini sebetulnya adalah teknik untuk membuat tulisan yang menarik sehingga pembaca dapat memberikan respon yang baik atau sesuai dengan yang kita inginkan. Artinya kita memberikan copywriting untuk memberikan tulisan yang menarik sehingga pengunjung akan calon konsumen itu akan tertarik melihat hashtag kita, melihat copywriting kita. Nah, buat dia penasaran dulu ya, sehingga nantinya mereka akan mengklik atau melanjutkan pada tahap berikutnya. Lalu kenapa copywriting itu penting? Nah, berangkat dari kendala-kendala yang ada, misalnya tingkat konversi pelanggan itu rendah, misalnya, terus traffic website tidak kunjung naik, post di media sosial tidak mendapat banyak respon, artikel blog Anda jarang dibaca, dan seterusnya. Kemudian tak banyak yang berminat untuk mengunduh e-book, dan seterusnya. Kemudian email list sepi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, lalu, atas kelemahan-kelemahan tersebut, kita harus berusaha untuk merubah, untuk mencari peluang, yaitu guna untuk memperluas, mengembangkan, dan memperbesar peluang usaha, yaitu dengan memperhatikan yang namanya AIDA. Apa itu AIDA? Yang pertama attention, yaitu perhatian. Kita berusaha untuk dapat menangkap perhatian dari si audiens itu sendiri, ya. Terhadap konten-konten yang kita buat, kita berusaha
bagaimana mereka agar bisa memperhatikan atau mencuri perhatian mereka untuk dapat memperhatikan konten yang kita buat tadi. Kemudian interest, bangun minat, buat audiens penasaran, ya, interest, ketertarikan atau minat. Nah, kemudian keinginan, desire, keinginan, ciptakan keinginan buat audiens menginginkan manfaat yang kita tawarkan, misalnya. Lalu kemudian action atau tindakan, buat aksi, ajak audiens untuk mendapatkan manfaat tersebut. Nah, di samping itu juga terhadap keluhan-keluhan konsumen, kita bisa tunjukkan empati terhadap mereka kalau misalnya konsumen tersebut ternyata ada keluhan, kita bisa menunjukkan dengan menunjukkan empati kita kepada konsumen tadi, sehingga mereka merasa diperhatikan, dilayani, gitu ya, mendapat perhatian dan sebagainya. Jadi kita harus menunjukkan empati. Terus kita juga gunakan kata dan kalimat yang sederhana, kemudian juga tulis untuk satu orang saja. Jadi kita lebih fokus perhatiannya kepada satu orang tertentu, sehingga apa yang kita maksud dapat diterima, menjadi lebih mengena kepada calon konsumen itu sendiri. Kemudian jangan juga hanya menyebutkan fitur saja. Nah, jadi itu kurang lebih yang saya dapat sampaikan, atau dapat saya paparkan untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf karena ini hal baru dan hal pertama. Apabila materi yang saya paparkan ini jauh dari harapan, jauh dari dari materi yang terkandung dalamnya yang disampaikan oleh Beci, kami mohon maaf dan kami akhiri. Saya ucapkan terima kasih.